Assalamualaikum Ustadz Babai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, Mau sedikit tanya-tanya, tanya-tanya ringan aja. Siap. Banyak kita baca di media Mm-mm. eh, orang yang terlihat dermawan, beribadah, bukan cuma Muslim aja, maksudnya agamanya mungkin beda-beda, ada yang ini, ada yang itu, gitu ya. Berbagai macam agama kelihatannya dia baik, kelihatannya dia dermawan, kelihatannya dia aktif dalam acara keagamaan, tapi ternyata di balik itu dia korupsi juga. Oh. Atau Mm-mm. mungkin dia korupsinya 20 miliar, mendermanya 3 miliar gitu, biar kelihatannya wah ini orang baik gitu. Atau Ya. kadang-kadang mungkin dia ceramah, tapi di balik itu dia korupsi. Ya. Apa tuh, gimana tuh? Siap, Bos. Aneh jawabnya ke arah agama kita aja ya. Oke. Ke Muslim, orang Islam. Orang-orang Islam ya. Dia ibadah tapi dia ngelakuin yang nggak bagus. Hidup tuh, Bos. Ini aneh awali kayak gini jawabannya. Nanti nyambung semuanya, Bos. Kalau ente tahu, Bos, pernah dengar nggak satu perkataan hadis? Jadi amalan hamba yang pertama kali bakal dihisab itu tentang apa? Tahu nggak? Sholat. Sholat, tepat. Sholat itu kalau mau sholat pakai harus Wudhu. wudhu. Nah, si orang ini dia nggak mungkin bisa sholat juga, nggak mungkin wudhu dulu. Kalau dia punya hadas besar, dia harus mandi junub. Oke. Itu yang awal, yang basic nih istilahnya. Itu awalan untuk kita. Kalau ente pernah dengar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau kita ibadah sholat, insya Allah sholat kita bagus, tertib, sempurna. Kita tercegah tuh dari perbuatan keji dan munkar. Oke. Atau dia kurang khusyuk. Ente bilang, oh boleh. Dia sholat Pak Ustadz, dia khusyuk. Oke. Kita lihat lagi dari awal tadi. Ini yang tadi aneh ngomongin tadi awal nih, kayak mandi hadas. Mungkin dia mandi hadasnya nggak bener. Mungkin dia wudhunya nggak bener. Tertib. Mungkin dia belum tahu, tapi dia sholat. Sekarang kalau sholat ini junubnya belum bener, mandi apa wudhunya belum bener, apa diterima? Nggak terima, sah sholatnya aja udah nggak ada. Kalau dia semuanya bagus, sholat itu ada rukun sholat, wajib sholat, sunnahnya. Kalau dia nggak tahu, dia nggak kerjain, dia nggak ngerti tuh bahwa Al-Fatihah itu wajib, bacanya kudu bener. Kalau dia bacanya melengsong kemana dia nggak tahu makhraj bener hurufnya. Gimana dia yang tadi tuh sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Otomatis dari yang tiga ini aja, basic ibadah ini dia nggak bener, otomatis dia bisa buat keji dan munkar karena dia nggak lakuin dengan bagus. Jadi kan nggak usah perlu lihat orangnya, lihat dari sini bisa Allah ketahuan kok. Karena orang mau sholat dia harus wudhu. Dia wudhu tuh ada aturannya. Kalau dia nggak tertib, misal contoh dia langsung kaki dulu, baru muka, baru rambut misalnya, sah nggak? Nggak sah. Sholat dia Al-Fatihah mungkin dia baca, tapi tasyahud dia nggak baca, tasyahud akhir itu wajib, masuk rukunnya itu harus dibaca. Dia nggak baca, misal nggak sah. Takbiratul ihram, niat, semua itu harus tertib. Nah, jadi kadang-kadang kita aneh ngambil situ aja, simpel, biar gampang ngejawabnya. Jadi orang ente bilang muslim begini, dermawan itu
perilaku. Nah, tapi balik lagi, perilaku buruk yang tadi, misal contoh dia korupsi, dia kasih ambil 10M, 3M sedekah. Allah tidak menerima sedekah dari sesuatu yang diharamkan. Tertolak, walaupun dia sedekah dia 10M, dikorupsi sedekah 9M, 1M dimakan nih, tetap mau banyak mau dikit, apalagi masuk ke perut kita, nggak mungkin dia ibadah. Diterima ya, kalau kotor ya. Enggak. Jadi dari situ udah bisa kejawab, maka dia akan bisa buat perbuatan keji munkar, perbuatan maksiat, perbuatan yang Allah nggak suka, dia bisa lakuin. Karena apa? Karena yang tadi ini juga dia tidak sempurna, tidak benar, dan dia tidak mau belajar. Karena belajar itu hukumnya wajib, fardu ain. Menuntut ilmu itu fardu ain. Setiap orang harus wajib. Kalau sekarang dia nggak ngerti tentang wudhu, tentang mandi hadas, tapi dia nggak mau belajar, dia beli buku, baca buku doang, nggak bisa. Harus belajar, ada gurunya, nyambung namanya itu. Begitu. Nah itu udah jawaban. Maksudnya apa? Otomatis yang tadi insya Allah kayaknya Anda yakin pasti mengena di orang ini. Kita oleh ente perhatiin, bener nggak dia? Apa mungkin sholatnya yang model capung, misalnya, atau mungkin dia ternyata mandi hadasnya belum tahu. Jadi wajar dia akhirnya ngelakuin gitu. Karena apa? Karena dia yang kita lihat secara mata kita, oh dia suka ke masjid. Ya suka ke masjid kalau badan najis, badan kotor, percuma juga, Allah nggak terima kan. Nah makanya belajar. Nah kalau kita cakepin yang tadi dari hal wudhu, mandi hadas sudah paham, wudhu kita cakep, udah ngerti pemahamannya, sholat kita juga cakep semuanya, insya Allah yang tadi itu yang dibilang tanha anil fahsya'i wal munkar itu jauh. Artinya nolak sendiri ya? Oh insya Allah. Karena apa? Karena sholat itu pertama kali yang nanti kita dihisab tuh itu soalnya. Nggak bicara tentang sedekah, nggak bicara yang lain, nggak. Tapi kalau ini ente cakep, insya Allah semuanya cakep. Yang ini ente buruk, maka semuanya nggak dipandang sama Allah, semua jadi buruk. Itu jawabannya ke situ kalau aneh. Oke, jadi itu permasalahannya adalah walaupun orang yang terlihat alim atau beribadah, berarti ibadahnya kurang bagus, kurang sempurna, atau mungkin ada ke arah situ, sehingga dia akhirnya jelek semuanya. Ya karena kalau dia orang sholat itu mencegah, soalnya mencegah perbuatan keji itu, maka tercegah. Kalau dia sampai melakukan berarti kan berarti dari ibadah sholat juga dia tidak bagus, tidak baik mungkin gitu. Kalau emang ya kalau pengalaman saya, bukannya saya gimana cuman kadang kalau lagi berusaha khusyuk, berusaha tepat waktu, berusaha bersih gitu, emang kadang-kadang kalau mau bikin salah tuh kayak bentrokan ya, kayak hati nolak gitu. Tapi kalau emang udah sholatnya nggak khusyuk, sekedar modal hafalan, nggak pakai hati, makanya bos terlambat tuh kayak emang agak gampang bikin dosa. Nih ente aneh kasih pemahaman gini, jawaban aneh tadi tuh maksudnya biar kita ini semua nih, saya, ente, kalau mungkin ada yang nonton nih, biar sama-sama tahu. Jadi kita cakepin masa hal yang tadi tuh. Kalau kayaknya mandi hadasnya belum paham, yang belum ngerti, atau mungkin yang masih asal-asalan cuma lewat buku, nggak ada gurunya, cari guru belajar, bagusin. Karena itu kalau itu nggak sah, gimana ceritanya? Badan masih junub, oke? Nah, wudhu jangan sampai nggak ngerti batasan-batasan wudhu nih. Kan bukan kalau kaki misalnya kita air jatuh tuh kita begini, kan bukan. Kena nih sama tangan. Ya? Iya dong. Nah itu kan ilmu yang kalau itu nggak bener. Kalau wudhu pakai air doang gitu. Nah gitu. Paham, berarti ente belajar lagi tuh. Terus kaki begini ke tempat-tempat disco. Nah, insya Allah enggak. Kalau ente udah lakuin bagus semuanya, insya Allah enggak. Sholatin juga ente ada guru minta tolong diliatin kalau mungkin bacaannya Al-Fatihah, cara baca Al-Fatihahnya. Apa perlu evaluasi tiap 3 bulan sekali ke orang yang ngerti? Oh iya dong. Maksudnya kan kadang kita ngerasa di saat kita masih kecil, oh itu udah bisa nih. Pas udah gede mungkin agak kurang-kurang, mungkin harus evaluasi terus tiap 3 bulan ya. Kita punya guru itu buat apa sih? Buat kita nanya, belajar, minta dilihat, baca Al-Fatihah, minta dikoreksi kalau ada yang salah.
Udah semuanya bagus, insya Allah bagus. Dulu kalau lagi zaman dulu pas lagi wudhu saya jaga, kayak kalau ke tempat-tempat yang agak negatif tuh kayak berat banget. Kalau wudhunya agak-agak cepet-cepet nggak Itu bagus amalan kayaknya. bos. Wudhu itu orang-orang alim, orang-orang minat salafus soleh itu wudhu itu dijadikan amalan. Amalan kemana aja dia ngelepas wudhu. Kita boleh. Karena orang yang punya wudhu yang selalu istiqomah menjaga wudhu itu berarti pas selama ada wudhu tuh malaikat memohon ampunan buat kita. Enak itu. Kalau kita punya wudhu, malaikat angkat mohon ampun buat kita sampai kita batal wudhunya. Wudhu batal wudhu, kita wudhu lagi. Nah itu otomatis apa? Kalau dimohon ampunan otomatis kita akan terjaga tuh. Maksiat juga gerah sama kita, dia jauh dari kita. Gimana nggak mau maksiat bos? Lihat Instagram isi ceweknya kece-kece bos. Oh gitu. Ya mandangnya merem mata namanya bos. Mata tuh ya. Matanya merem kali pas lagi. Begitu. Banyak caranya buat pelan-pelan. Iya maksudnya kan Cuma sekarang mau kan belajar. Cuma kita harus niatin, saya mau ambil tuh yang namanya menuntut ilmu itu wajib bagi orang laki-laki muslim, laki-laki wanita muslimah itu wajib hukumnya. Nah kita ambil bos, belajar kalau ada yang kita nggak tahu tanya guru, kita belajar. Udah, dimulai insya Allah dari dasar, dari wudhunya dulu ya. dari wudhu, cara-cara mandi, cara diperkuat, diperbagus, insya Allah yang lainnya agak cakep, rapi semua ya. Saya kayaknya emang kurang bagus tuh wudhunya. Nanti ente wudhuan ya liatin. Ya enggak? Siap, udah yang penting ente tahu bahwa itu dasar yang memang itu Dasar bakal sebagai benteng. Udah semuanya di situ ada. Lengkap. Itu cakep, semuanya cakep insyaallah. I see. Gitu, Bos. Ya. Berarti ya, tuh dengar deh. Wudhunya, sholatnya, khusyuknya, makanannya, ya. Harus dijaga. Makanan halalnya dijaga. Semakin ini energi positifnya, nurnya semakin kuat. Pasti. Insya Allah pasti dapat Sama yang semuanya. negatif-negatif kita nolak sendiri. Iya, Nah, gitu. kalau kitanya lemah, Sembarangan. ya sama hal-hal yang dilarang ya kita lebih mudah mendekat. Oke. Mudah semuanya. Oke. Gitu. Ya. Saya coba, mudah-mudahan ya, insya Allah doain Amin, mudah-mudahan lancar. perbaiki lagi, Kita bisa bagusin diri kita masing-masing. Semakin cakep. evaluasi Ya. Berapa bulan sekali lah. Boleh, Oh, boleh. Berarti emang ada kalanya kita nih harus dikritik ya. Iya dong, harus Mengkritik, istilahnya mengoreksi diri kita, menghisap diri kita itu kudu rajin. mengkritik diri sendiri, Iya. mengkritik pikiran sendiri. Jangan orang lain, diri kita liatin. Iya. Ya, Siap. Terima kasih banyak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.